Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Wo Channel. Kali ini saya akan meneliti salah satu tanaman hias yang pembawa hoki. Sesuai saya pelajari dari nenek moyang juga mungkin salah satu negara Cina mengatakan kepercayaan orang Cina tanaman yang membawa hoki. Begitu juga mungkin kepercayaan salah satu suku yang lain ya. Saya teliti tanaman yang membawa hoki ya, adalah 7 tanaman yang pembawa hoki. Oke, kali ini saya akan cari di antara bibit-bibit yang pembawa hoki. Bagi rekan-rekan yang pengen mempunyai tanaman hias, silakan cari tanaman yang seperti saya videokan kali ini. Oke. Ini tanaman yang saya katakan termasuk membawa keberuntungan. Ini nomor 1. Ini adalah tanaman tulip ya. Kalau ada yang mengatakan ini hantumrium atau ini salah satu sejenis anggrek mungkin ya. Nah, ini kadang-kadang bisa tumbuh di hutan atau sudah dijual belikan ya di toko-toko tanaman hias ya. Inilah ciri-ciri tersebut. Ini kembang ini tidak akan pernah habis ya, berganti. Apabila ini salah satu, ini kembang yang sudah lama warna gini, satu batang gini ya, baru dia nanti kalau ini sudah tua baru ini tumbuh lagi ya. Ini. Terus yang kedua rekan-rekan ya, ini salah satu kembang lollipop yang kedua ini ya. Ini adalah membawa keberuntungan, kembang lollipop. Ini kalau dulu cukup langka, ini mahal. Kalau di daerah Jepang ini mahal ini ya. Saya lihat itu di YouTube. Karena ini bibit banyak dijual di mobil-mobil, juga di pasaran. Kembang ini lollipop atau mengatakan air mancur. Kenapa dinamakan air mancur? Ini ada putihan seperti air mancur ya. Inilah. Ini sudah saya banyak saya biarkan ini. Ini bisa membawa keberuntungan ya. Atau mitos mengatakan ya, ini jadikan tanaman hias atau dibikin pot yang cantik, taruh di depan rumah, sangat bagus ya. Ini gampang, kembang terus, nggak pernah habis-habis ini ya. Ini. Nah, ini yang ketiga adalah ini kembang sari pati. Ini dari India bibit tersebut ya, bibitnya dari India, dikembangbiakan di Indonesia. Ini udah banyak dijual ini ya. Ini nggak pernah putus juga nih ya. Kembang seperti kembang mirip dengan kembang jarum atau basoka, tapi ini bukan ya. Ini kembang ini sangat bagus. Ini kilat-kilat kayak berminyak daunnya ya. Ini nggak pernah putus-putus. Ini kembang ini juga bisa membawa keberuntungan, lambang damai rumah tangga, mudah-mudahan rukun. Yang ketiga. Yang keempat adalah ini salah satu anggrek haspin. Anggrek haspin ini asal dari Thailand. Aspin, ini anggrek aspin atau dinamakan ini tanaman hias ya. Ini membawa keberuntungan ya. Yang kelima, ini juga membawa keberuntungan. Ini jangan dibuang ya. Kalau ketemu di hutan diambil, ditanam. Ini juga banyak dijual di mobil-mobil juga yang menjual khususnya kembang-kembang ini. Ini juga termasuk kembang pembawa keberuntungan. Kemudian yang ini juga sejenis, kalau bahasa Melayunya lirik.
lirik ini juga bisa membawa keberuntungan kata mitosnya ya. Nah, mungkin Anda sangat khawatir ini atau membawa keberuntungan atau tidak. Yang jelasnya kita hanya mencoba ya dalam penelitian ya. Nah, banyak mengatakan ini juga bisa membawa keberuntungan. Ini salah satu lirik, tapi sayang ini sudah jarang disiram ya. Ya namanya juga ke orang nggak tahu. Ini ya, ini juga bisa membawa keberuntungan. Nah kemudian yang ada lagi, kadang-kadang orang nggak nyangka, ini salah satu adalah ini beringin Korea ya, beringin Korea atau dinamakan ini salah satu beringin dolar. Ini juga bisa membawa ketentraman rumah tangga, juga membawa keberuntungan ya. Bagi anda semuanya jangan terlalu percaya dengan kata mitos. Yang jelas kita menghias rumah ini ya dengan ini, mudah-mudahan ya. Rezeki tergantung dengan usaha ya. Ini adalah beringin Korea juga, katanya bisa membawa keberuntungan ini. Atau dinamakan ini beringin dolar ya, karena asalnya dari daerah Korea. Nah ini ada salah satu kayu atau tanaman hias namanya Nur Kumala ya. Ini adalah Nur Kumala. Ini bisa juga membawa keberuntungan, kedamaian dalam rumah tangga ya. Ini saya dapat susah ini ya. Ini kalau udah jadi warnanya kayak ini daunnya ya. Ini semuanya gini. Kalau dapat di hutan diambil kemudian di pot, ini gampang tumbuh, dipotong ya rantingnya kemudian di pot, gampang jadi. Nah kemudian yang ini adalah salah satu ini ya. Ini keladi mini atau keladi kecil ya. Ini nggak bisa besar, ini cuma segini ya. Ini sangat bagus untuk kedamaian rumah tangga ya. Ini kecil ini. Ini juga bisa membawa keberuntungan apabila damai dalam rumah tangga. Mudah-mudahan rezeki selalu lancar. Nah kemudian ini ada lagi salah satu, ini bonsai asli ya. Dulu ini salah satu sering dibuang di belakang rumah. Ini sejenis ini bonsai, ini ada yang hijau, ada yang merah, kemudian ada yang kuning. Ini yang kuning ya. Ini bisa membawa keberuntungan, juga membawa hoki. Nah ini juga lambangnya damai dalam rumah tangga. Ini bisa dibulat ya, di bonsai. Bentuk apapun bisa, tergantung kreatif tangan kita. Yang salah satu jangan dibuang ya. Ini semakin dikerdil semakin bagus ini. Ini salah satu bonsai asli, banyak didapat semua di daerah atau di pedalam, di pelosok-pelosok khususnya ini banyak. Ini rantingnya dipotong atau pucuknya ini bisa dibonsai. Nah ini salah satu anting putri salju. Anting putri salju tersebut adalah ciri-ciri ini kalau berhasil ini putih semua. Ini daun nih, bukan kembang, ini daun ini ya. Kadang-kadang bisa terdapat warna merah, ada putih, yang hijau. Ini belum jadi. Ini saya bonsai, saya bengkok-bengkok kasih kawat di sini. Ini mudah-mudahan ini jadi rimbun semua nih. 2 tingkat saya mau bikin. Ini juga bisa membawa keberuntungan kata mitosnya ya. Nah ini. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang pengen mau bikin bonsai, belajar dari awal, gunting dahan tersebut, tancapkan, kemudian dibungkus dengan plastik ya, 15 hari dibuka, inilah jadi ranting, bisa jadi. Kita mau jadikan bonsai. Ini anting putri salju, banyak juga dijual di tempat penjualan kembang atau bibit ya. Nah ini bisa bagus, dibentuk berupa apapun bisa, dibengkok-bengkok atau jadikan apa juga bisa. Ini sangat mahal ini ya, kalau udah jadi ya, bisa jutaan. Kalau nggak percaya, bagi yang penghobi bonsai silakan ketik di YouTube bonsai yang termahal. Ini termasuk, ini adalah anting putri salju ya, bisa membawa keberuntungan. Nah dan ini juga jangan salah paham, ini juga bisa membawa keberuntungan seperti keladi. Ini nggak gatal, rekan-rekan, nggak gatal. Ini bisa dibikin sayur. Ini salah satu limpat
limpat ini limpat bisa membawa keberuntungan. Ini lambang kedamaian rumah tangga ya. Saya hanya menurut kata mitosnya dari pelajaran dari zaman nenek moyang ya. Ya, yang jelasnya bisa membawa keberuntungan, itu kata dari zaman nenek moyang. Ini limpat ya, ini sengaja nih. Ya, maka saya bilang tadi rezeki itu tergantung dengan usaha. Kalau kita bergantung dengan mitos, mungkin gara-gara kita tanam kembang tersebut kita sudah nggak usaha, katanya duit itu selalu mengalir atau rezeki selalu mengalir. Itu hanya mungkin bohong ya. Di samping itu usaha. Yang jelasnya kita menanam salah satu kembang di depan rumah kita atau salah satu di teras kita adalah menghias untuk menyenangkan pikiran atau menghilang stres. Nah, ini ada salah satu lagi, daun pegago. Daun pegago ini sayangnya dibuang. Padahal ini sangat bagus, bisa mengobati kejantanan, jadikan lalap atau salah satu sayuran. Ini pegago ini ya. Ini ramuan nenek moyang zaman dulu ini ya. Nah, ini bisa dipot, juga bisa ditanam sembarangan, bisa. Ini adalah salah satu tanaman pegago. Ciri-ciri daun gini. Ini bulat ya. Ini daun pegago. Nah, ini ada satu lagi pisang hias ya. Pisang hias sekarang udah banyak dibuang di belakang rumah. Udah banyak nggak dipakai karena orang nggak percaya. Ini padahal ini lambang kebahagiaan rumah tangga. Ini sudah keluar kembang. Nah, ini dibuang di belakang rumah sembarangan ya. Bagi rekan-rekan yang hobi hias silakan dicari. Salah satu ini pisang hias yang cirinya yang gini ya. Ini saya kalau yang warna lain saya nggak tahu. Yang kembang lain saya nggak tahu. Yang jelasnya pisang yang berkembang seperti ini adalah salah satu lambang kebahagiaan, rukun damai selalu dalam rumah tangga. Inilah ciri-ciri pisang tersebut ya. Ini mau saya ambil ini bawa-bawa, kemudian saya jadikan hiasan. Ini dibuang nih di belakang rumah sembarangan. Bagi rekan-rekan yang menemukan salah satu pisang tersebut diambil, silakan ditaruh di pot, silakan taruh di teras. Ini kalau beruntung bisa mengeluarkan kembang seperti ini, mudah-mudahan jadi ya. Nah, ini ada lagi juga nih sama nih. Ini juga lambang kebahagiaan. Ini sayang udah dibuang nih. Dibuang sembarangan, padahal ini salah satu bisa mendamaikan rumah tangga, rukun. Nih ya. Ini kalau berhasil ini keluar kembang terus ini. Bagus ini. Ini sayang sekarang nggak dibiarkan begitu aja ya. Kalau zaman dahulu, zaman viralnya keladi atau tanaman hias, ini diburu, sekarang udah dibuang sembarangan ya. Inilah namanya kasih padi baruan. Kalau baru-barunya disayang-sayang, kemudian kalau udah jemu dibuang. Ini orang yang nggak ngerti hiasan, padahal ini sangat bagus ini ya, padahal ini dibuang. Ini sangat bagus, juga bisa membawa keberuntungan. Nah, jadi inilah yang saya teliti, saya pelajari dari YouTube, juga saya pelajari dari cerita nenek moyang zaman dulu. Inilah mungkin salah satu tadi yang saya ceritakan, berapa buah video kembang atau tanaman hias yang saya buatkan tadi. Itulah mungkin salah satunya bisa membawa keberuntungan ya. Ini adalah kembang tulip atau hantumrium. Ini bisa didapatkan di toko-toko bunga atau di mobil-mobil ya. Nah, ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.